Yang poin kedua, tempat niat. Nah, karena kita sudah bahas tadi bahwa melakukan niat itu di dalam hati. Oleh karena itu, niat tempatnya bukan di lisan, tetapi di hati. Kalau di lisan itu bukan niat, tapi talafud atau mengucapkan. Apakah boleh mengucapkan usolli gitu? Menurut para ulama, mengucapkan usolli seperti usolli fardhu zuhri, arba'a rakaati mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Nah, yang wajibnya atau yang rukunnya adalah ucapkan niat dalam hati. Nah, biasanya Kang Lutfi kalau niat sholat itu di dalam hati kan? Di dalam hati niat sholatnya, itu pakai bahasa Arab atau bahasa? Kalau sejauh ini sih masih pakai bahasa sendiri, Ustaz. Oke, bahasa sendiri. Boleh nggak bahasa sendiri? Ternyata boleh, sahabat. Melaksanakan niat dengan bahasa apapun boleh. Yang terpenting adalah mudah mengucapkan niat tersebut dalam hati. Jadi tidak perlu bahasa Arab. Kalau diucapkannya dengan bahasa Arab boleh nggak? Boleh. Ya. Mengucapkannya bahasa Arab seperti usolli fardhu zuhri. Tapi dalam hati, ya itu kita menerjemahkannya seperti saya sengaja niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu cukup. Tapi diucapkannya hati-hati di dalam hati. Yang jadi pertanyaan lagi kan Lutfi, kan orang tuh beda-beda ya, apalagi anak-anak. Ada juga orang yang memang mu'allaf, baru masuk Islam. Bisa bayangkan nggak mengucapkan Allahu Akbar, kemudian di hati mengucapkan niat, itu sangat susah sekali kan? Benar, Ustaz, sulit. Harus usaha juga. Kita juga yang sekarang di umur segini udah beribu-ribu kali sholat, kadang niat itu suka diulang karena ya niat dalam hati dengan pikiran itu kan selalu berbeda. Apalagi kita sholatnya kan banyak sekali pikiran-pikiran yang lain. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau mu'alaf? Memang benar-benar gak bisa niat dalam hati tuh. Itu gimana tuh? Mungkin sambil baca kali ya. Sambil baca boleh. Mantap banget. Ini sahabat, para ulama memberikan solusi bagi anak-anak atau bagi mu'alaf atau bagi orang tua dari kita yang sampai saat ini belum bisa melaksanakan niat sholat dalam hati beserta dengan takbirnya. Bersamaan itu belum bisa karena sulit banget. Dalam kitab Fathul Mu'in juga diberikan solusi. Solusinya adalah memang kalau ada orang yang sangat sulit melakukan hal tersebut, atau ada orang yang memiliki penyakit was-was seperti tadi, karena mungkin ada penyakit dalam pikiran dan juga hatinya berbeda gitu ya, boleh melakukan niat sebelum takbir. Tetapi itu hanya khusus untuk orang yang seperti itu ya. Berarti ada pengecualian. Ada pengecualian. Itu sebagai rukhsah atau kemudahan daripada Allah untuk seseorang yang melaksanakan sholat dengan niatnya. Jadi kalau memang sahabat nih susah banget, kita punya atau sahabat punya penyakit was-was seperti itu, boleh karena mengikuti madhab yang lain. Madhab yang lain seperti madhab Imam Hanifah dan juga Hambali, itu niat itu bukan sebuah kewajiban kata mereka. Niat itu sebagai syarat. Jadi dalam mazhab Hanafi dan Hambali itu niatnya boleh sebelum. Misalnya setelah wudhu kita niat sholat. Sholatnya 1 jam lagi boleh itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Nah, kalau ada seseorang yang nggak bisa niat dalam hati seperti tuturan daripada mazhab Syafi'i, maka boleh laksanakan seperti ini. Niatnya di awal boleh, tetapi kubaila takbir. Artinya jangan sampai lama daripada dia takbir. Misalnya, saya niat 2 jam kemudian baru takbir. Itu nggak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bagi orang yang was-was tadi, yang belum bisa melakukan niat dalam hati. Jadi boleh, misalnya gini, niat. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Baru Allahu Akbar. Itu boleh. Bagi orang yang tadi punya was-was atau belum bisa melaksanakan niat dalam hati. Atau mengajarkan untuk anak-anak. Tapi jangan lupa, ajarkan juga niat menurut mazhab Syafi'i, yang mana diucapkan dalam hati, takbirnya juga dilakukan. Begitu. Jadi itu hanya rukhsah saja, hanya kemudahan saja apabila terdapat pada orang-orang spesial seperti tadi. Seperti itu. Tadi kita poin kedua ya, tempatnya niat. Nah, kemudian ketiga itu waktu niat. Waktu niat kita sudah tadi bahas. Waktu niat itu bersamaan dengan melakukan aktivitas tersebut. Kalau sholat berarti niat diucapkan dalam hati serta melaksanakan takbiratul ihram. Begitu. Oke?